dengan keluarga, bagaimana caranya kita mendidik anak-anak terutama, karena yang dinamakan ar-rukub ini adalah suatu hal yang sudah mulai semakin parah di kita ini. Saya sering membahas tentang masalah kedatangan Jibril, malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, bertanya tentang as-sa'ah itu. Yang dinamakan as-sa'ah itu apa? Adalah kiamat. Dan kiamat itu ada kiamat sughra, wusta, dan kubra. Kiamat sughra adalah kematian. Kiamat wusta adalah kehidupan. Kiamat kubra adalah akhir daripada kehidupan dan kita tidak tahu kapan terjadinya. La ta'tiyakum ila baghtatan. Tidak akan datang kepada kamu kecuali sangat mendadak. Yang jelas kita lagi menghadapi masalah wusta sekarang. Ketika Rasulullah ditanya tentang masalah iman, Islam, dan ihsan, Rasulullah mampu menjawab. Ketika Jibril datang menghadap Rasulullah SAW, bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, Rasulullah bisa menjawab. Tapi ketika ditanya as-sa'ah, Rasulullah tidak bisa menjawab. Yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maka dinyatakan oleh Jibril di dalam tafsirannya, Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, fa idza ra'aita mar'ata talidu rabbaha. Kalau kamu sudah melihat ibu-ibu melahirkan majikannya, itulah yang dinamakan kiamat wusta, kiamat kehidupan. Ibu-ibu melahirkan majikannya. Al-mar'atu talidu rabbaha. Jadi ibu itu sudah berperan sebagai pembantu, sebagai babu anaknya. Anak-anaknya sudah dewasa, anak-anaknya sudah pada gede, tapi tidak ada yang bermanfaat. Ar-rukub mandul, nu kukumbah indungna, nu masak indungna, nu ngepel indungna, nu sasapu indungna. Anakna masalah rele santai, hudang main game online pan, santai. Ini kan dinyatakan di dalam keterangan hadis, idza ra'aita mar'ata talidu rabbaha. Kalau kamu sudah melihat kaum wanita, ibu-ibu melahirkan majikannya, itulah kiamat kehidupan. Karena tidak ada jasa yang paling berharga kecuali jasa ibu kepada anak. Dan itu tidak bisa dibalas. Saya pernah memberikan contoh hadis dari Abu Umamah itu kan, tentang datangnya seorang pemuda kepada Nabi, ya Rasulullah, anna li umman, ini li umman, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya seorang ibu, karena sayang pada ibuku, ana matiyatuha, aku menjadi kendaraan ibuku. Uqiduha ala zahri, ibuku aku gendong di pundakku karena sayang pada ibu. Kulantarannya ka indung digagandong indung. Wala usyifu anha wajhi, dan aku tidak pernah menyakiti hati ibuku. Bager eta budaknya. Anak yang soleh, anak yang baik tidak pernah menyakiti hati ibunya. Karena dia sudah bekerja, tapi dia belum punya istri, belum berkeluarga. Wa aruddu ilaiha kasbi, seluruh harta yang dia miliki, yang seluruh gaji maksud saya,
hasil kasab usahanya, gajinya itu diberikan kepada ibunya semua. Mun akhir bulan teh keur emak sadayana amplopnya teh can dibuka merenya keur emak sadayana. Ini luar biasa. Kalau kita melihat dari segi akhlak, luar biasa akhlak pemuda tersebut. Ngagandung indung, tadang ngaraheutkeun hate indung, sakabeh hasil usahanya dibikin ke indungna. Mencari pemuda model begitu saat sekarang, wah hese, mau ayah deh ya. Namun ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, itu ya Rasulullah, apakah sudah cukup berbalas budi pada ibuku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la wala bijaratin wahidatin, tidak satu hela napas pun. Itu sering napas-napas acan. Itu akhlak yang paling baik menurut saya. Coba aja menggendong ibunya, nggak pernah menyakiti hati ibunya, seluruh hasil dari usahanya diberikan pada ibunya. Ini kan luar biasa. Tapi ternyata belum cukup untuk berbalas budi kepada ibu. Ketika pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, walima ya Rasulullah, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Nah begitu cenapan bisnian kehadean ka indung kuring. Maka Rasulullah dengan tenang menjawab, fa innaha takhdumuka wa hiya tuhibu hayatak, bahwa sesungguhnya dulu ibu kamu menjadi khadam kamu, diripuh kumaneh ngakandung 8 bulan, ngelahirkan tandon nyawa, ngorok ti orok, ngatik ti leutik, sangkan naon, sangkan maneh bisa hirup. Dulu ibu kita direpotkan oleh kita agar kita bisa hidup. Wa anta takhdumuha, sedangkan kamu mengurus ibu kamu yang sudah tua renta, tidak kurang tidak lebih, wa anta tuhibbu mautaha, kamu menunggu kematiannya. Jadi kalau kita mengurus ibu kita yang sudah tua, geus kolot, geus rempong, geus jompo, teu kurang jeung teu leuwih ngadanguan mautna. Di sini kelihatan tidak seimbang ya jasa seorang ibu yang mengharapkan kita hidup dengan amal yang kita lakukan kepada ibu kita hanya sebatas menunggu kematiannya. Ini yang menjadi sebab kenatipun kita punya kekayaan yang berlimpah diberikan kepada ibu kita semua, tidak akan cukup untuk berbalas budi kepada ibu kita. Maka dengan demikian kita harus hati-hati ya, terutama yang masih punya ibu ya, harus hati-hati, karena ibu adalah yang menjadikan kita ada di bumi ini. Ibu kita yang mengandung hamalatu ummuh, ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang mendidik kita hingga kita besar, semuanya hasil daripada perjuangan seorang ibu. Maka bisa dikatakan ukuran akhlak manusia itu sangat tergantung kepada hormatnya anak pada ibu. Lamun kanu jadi indung geus teu hormat, kemudian kadengan kabaturan yang tidak punya jasa seperti ibunya. Jadi artinya suatu hal yang harus diperhatikan oleh kita, bahwa kaitan dengan ar-rukub. Ar-rukub itu artinya mandul ya, ar-rukub itu. Tapi mandul dalam pengertian majaz, bukan hakiki. Anaknya loba ngan mandul, anaknya banyak cuman mandul, dalam pengertian tidak ada yang manfaat anaknya tersebut, tidak ada yang bermanfaat bagi kehidupan.
baik untuk kehidupan keluarga ataupun kehidupan masyarakat. Ini barangkali suatu hal yang patut dijadikan catatan bagi kita tentang pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat, ataduna manis su'luk warukub. Apakah kamu tahu orang yang as-su'luk yang dan ar-rukub? Maka para sahabat menjawab, yang dinamakan as-su'luk ar-rukub itu, as-su'luku adalah orang yang memiliki uang. Tapi Rasulullah menyatakan orang yang as-su'luk itu punya uang tapi pailit. Duitnya maloba ngan pedit gitu. Ya, dalam pengertian pelit di sini pelit dalam pengertian manakala mau berbuat kebaikan selalu ada kendala, selalu ada halangan. Tapi kalau untuk hal-hal yang maksiat selalu ada jalan. Inilah yang dinamakan istidraj. Ar-rukub adalah banyak anak tapi mandul. Loba budak tapi mandul. Nah, anakna loba ngan eueuh sahijieun. Itu barangkali suatu hal yang patut jadi perhatian bagi kita semua, dan mudah-mudahan saja kita tidak mengalami hal yang seperti itu.